Shalom, salam sehat, salam bahagia bagi kita sekalian. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 37. Demikian bunyinya. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, seorang teolog yang bernama Desmond Tutu atau yang populer disebut Desmond Tutu, ia adalah seorang uskup yang berasal dari Afrika Selatan. Ia juga merupakan seorang aktivis yang dikenal luas pada era tahun 1980-an. Dalam upaya membangun rekonsiliasi di Afrika Selatan, ia menggunakan jargon tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Demikian juga tokoh Hindu yakni Mahatma Gandhi. Dalam membangun karakter umat untuk menyongsong masa depan yang indah, ia terinspirasi dengan ajaran Yesus dan selalu menyuarakan ajaran no violence atau anti kekerasan. Memang sesungguhnya manusia selalu mengharapkan masa depan yang indah. Beragam cara diupayakan untuk memperoleh hal tersebut. Misalnya menjaga kesehatan, menjaga pola hidup, merancang masa tua dengan memiliki investasi yang aman, membangun hubungan dengan orang-orang terdekat, sahabat-sahabat, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentunya tidak salah, ditambah lagi dengan apa yang disampaikan oleh kedua tokoh di atas adalah realita yang sudah terbukti kebenarannya. Pada hari ini juga diingatkan melalui nats Alkitab yang ditulis Raja Daud pada masa tuanya, yakni Mazmur 37 ini. Daud memberikan nasihat yang lahir dari hasil pengalaman hidupnya, bahwa masa depan yang bahagia hanya dimiliki orang yang suka damai, orang yang sepanjang hidupnya memiliki sifat tulus dan jujur. Hal itu sudah dirasakan Daud. Pengalaman hidupnya yang penuh dengan perang dingin dan perang terbuka yang dilancarkan musuhnya membuat Daud paham bagaimana strategi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahannya. Ia mengingatkan agar tidak usah gusar dengan kehidupan orang-orang jahat yang kelihatannya sangat nyaman. Dalam Mazmur 37 ayat 1-2 dikatakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan. Mengapa perintah jangan marah menjadi sangat penting? Bukankah sudah sewajarnya kita bersikap gusar atau marah terhadap orang-orang yang berlaku tidak benar atau berlaku jahat? Apa yang mereka lakukan menyengsarakan orang banyak. Rasa marah memang sesuatu yang manusiawi, namun bila kita tidak langsung mengendalikannya, hal itu berpotensi membuat kita akhirnya melampiaskan amarah dan sikap tidak terkendali secara nyata di hadapan publik. Dan tidak jarang hal itu akhirnya justru merugikan diri kita sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 26-27 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dengan kata lain, jangan sampai panas hati kita. Keresahan kita ditunggangi iblis dan kita terprovokasi untuk melakukan tindakan dosa. Banyak orang akhirnya memiliki masa depan yang suram akibat tidak bisa mengendalikan diri dan terpancing mengikuti cara hidup orang fasik. Maka dari itu, pemazmur mengingatkan kita bahwa mari kita kendalikan pikiran,
perasaan, dan kata-kata kita, agar tidak terjadi penyesalan yang sulit untuk kita perbaiki dalam kehidupan kita kelak. Maka marilah jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita senantiasa belajar banyak hal dalam hidup ini. Baik belajar dari sejarah hidup kita maupun dari kehidupan orang lain, agar sisa hidup kita yang singkat ini dapat kita nikmati dengan damai penuh sukacita. Ingatlah, pasu-pasu nagodang, ima roha nasonang. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat paham bahwa kebahagiaan itu sangat berharga dalam kehidupan kami. Dan untuk memperoleh kebahagiaan itu kami harus berjuang melawan keegoisan diri kami masing-masing. Oleh sebab itu apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kami, mampukan kami tetap dilingkupi oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh bersikap seturut dengan kehendak-Mu saja dalam segala situasi yang Kau izinkan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin.